Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada kegiatan Pikon yang ketiga di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, Ananda partisipan yang sangat luar biasa. Pada sore hari ini kita mudah-mudahan masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan Pikon pada sore hari ini dengan betul-betul tidak ada hambatan dan mudah-mudahan berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya terlebih dahulu, nama Sutarya, berlaku pada Pikon hari ini sebagai host, nanti ditemani oleh Bapak Didin Samsudin sebagai moderator dan didampingi atau ditemani oleh Bapak narasumber kita pada sore hari ini, Bapak Nolci Yudian Langhuyu, yang insya Allah akan menyampaikan sukses berdakwah di era digital. Langsung saja, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib yang harus dijalani oleh setiap partisipan pada kegiatan Pikon hari ini. Yang pertama, tata tertib video conference, ya. Yang pertama, siap mengikuti Pikon sampai akhir. Yang kedua, menyimak pemaparan materi dengan baik. Kemudian yang ketiga, menyalakan mic atau kamera saat berbicara. Yang keempat, mematikan mic saat tidak berbicara. Kemudian yang kelima, memohon izin kepada moderator jika ingin bertanya atau menanggapi. Yang keenam, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi. Kemudian yang ketujuh, mengisi resensi yang dibagikan saat Pikon berlangsung. Nah, ini tata tertib yang harus dijalani oleh partisipan atau ananda yang mengikuti kegiatan Pikon pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak moderator, oleh Bapak Didin Samsudin. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Sutarya SPDI yang telah memberikan saya waktu untuk mengatur jalannya kegiatan video conference pada sore hari ini. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami. Di sini kita sebagai peserta PCT Batch 8 dalam proses penugasan. Dalam video conference pada sore hari ini adalah kita akan membahas tentang sukses berdakwah di era digital. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu serta Bapak dan ananda-ananda hebat, berdakwah itu menjadi sebuah kewajiban kita sebagai umat muslim. Nah, dakwah itu tidak harus hanya dilakukan oleh orang yang paham akan agama. Namun, siapapun dari kita yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran menjadi salah satu hal yang utama dan menjadi bagian dari pengamalan akidah kita. Nah, di zaman yang serba digital seperti ini, bisakah kita berdakwah melalui teknologi yang ada, melalui gadget kita, melalui PC kita, melalui sosmed kita? Lalu seperti apa pengamalan dakwahnya? Nah, marilah kita simak bersama dengan presenter hebat pada sore hari ini, Bapak Nolci Yudian Langhuyu. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan presenter pada sore hari ini. Ini berikut saya tampilkan kurikulum vitae dari seorang presenter yang akan memaparkan materi tentang sukses berdakwah pada sore hari ini. Nama Nolci Yudian Langhuyu, beliau lahir di Subang pada bulan Oktober tanggal 18 tahun 95.
Beliau beralamat di Gardu Langkap, ya, kemudian di Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang. Beliau bekerja saat ini sebagai guru PAI di SMK PGRI Subang. Beliau mengenyam pendidikan formal dari mulai TK sampai S2 yang sedang proses. TK-nya di TK PGRI 0103 Semarang, SD-nya di SDN Tambak Rejo Semarang, SLTP-nya di SMPN 4 Semarang juga. Beliau lama di Semarang, ya. Beranjak balik, beranjak dewasa, beliau hijrah ke Subang. Beliau mengenyam pendidikan di SLTA Madrasah Aliyah Miftahul Huda Pamanukan Subang. Kemudian melanjutkan S1-nya di STAI Miftahul Huda Subang. Nah, kebetulan alhamdulillah bersama saya juga satu alma mater. Beliau S2 sedang proses, beliau di Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Nah, kita doakan mudah-mudahan pendidikan beliau di S2 berjalan lancar dan sampai tuntas. Aktivitas beliau selain mengajar di SMK PGRI Subang, beliau sebagai NASA Entrepreneur, kemudian juga anggota dari Nasyid Nusantara Subang, kemudian Ahbabul Mustafa Subang, Rumah Tauhid, dan anggota dari Kahmi. Nah, ini luar biasa sekali, positif semua kegiatan beliau, mudah-mudahan jadi inspirasi bagi kita semua. Nah, beliau punya moto hidup, ini motonya, belajar untuk berkarya, berprestasi untuk mengabdi, berbahagia untuk berbagi. Wah, sangat inspiratif. Mudah-mudahan memberikan dampak yang positif bagi kita di sore hari ini dengan paparan-paparan beliau mengenai sukses berdakwah di era digital. Untuk mempersingkat waktu, kita akan sambut langsung saja, kita berikan waktu yang seluas-luasnya kepada Bapak Nolji Yudian Languyu atau punya nickname Bapak Dian. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Dian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Didin Syamsuddin selaku moderator, juga Bapak Sutaria selaku host yang telah menyampaikan kita pada acara ini. Tentunya alhamdulillah di kesempatan yang mulia ini saya sebagai presenter mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu Ananda peserta yang hebat dan luar biasa. Kesempatan sore hari ini tentunya saya mendapatkan amanah untuk menjalankan tugas sebagai presenter dan memaparkan sebuah materi yang saya pilih, yakni materinya berjudul Sukses Berdakwah di Era Digital dengan subtema memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam menebar kebaikan, oleh saya sendiri Nolji Yudian Languyu. Dan pada kesempatan sore hari ini saya mohon izin kepada semuanya, bukan berarti saya yang lebih alim, lebih tahu, namun di sini kita saling berbagi informasi, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita saling nasihati dalam kebaikan dan kesabaran, tentunya dengan harapan dengan adanya pembahasan di VCT Batch 8 khususnya di Vicon sore hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke materi sukses berdakwah di era digital. Beranjak ataupun berangkat dari sebuah fakta yang ada dalam Al-Quran, kita semua selaku umat muslim mengetahui bahwa dalam Al-Quran, Quran surah Al-Imran ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini fakta yang bisa kita jadikan fakta ataupun patokan yang memang sudah kita ketahui bersama validitasnya, dan juga memang Al-Quran menjadi sumber hukum yang pertama dan utama bagi kita selaku umat muslim. Berangkat dari ayat ini, secara singkat bahwa penjelasan ataupun menurut tafsir beberapa ulama, beberapa ahli agama, memang dalam ayat ini dan hendaklah di antara kamu. Namun sebagian tafsir menyebutkan bahwa diwajibkan ya atas kamu semua selaku umat muslim untuk menyeru kepada kebaikan dan juga mencegah daripada kemungkaran atau perbuatan
perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu, berangkat dari fakta yang tersirat dalam Al-Quran ini, tentunya cukup menjelaskan bagi kita bahwasanya kita sebagai umat muslim wajib ya, pribadi secara diri sendiri itu menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada perbuatan kemungkaran. Berangkat dari fakta yang ada di dunia, berasal dari berita yang saya ambil dari Detik.net yang menjelaskan bahwa ini di tahun 2018 menunjukkan statistik sebagai berikut, bahwasannya penduduk Indonesia kala itu tahun 2018 mencapai 265 juta. Sedangkan yang aktif menggunakan internet itu ada 132 juta. Dan yang ketiga adalah yang aktif di sosial media itu mencapai 130 juta. Itu artinya dari ketiga saja yang ada di fakta artikel ataupun statistik ini menunjukkan bahwa 50%, setengah dari penduduk dunia, khususnya Indonesia, itu sebagian kita menggunakan sosial media ataupun penggunaan internet. Itu artinya berarti manusia di zaman sekarang memang tidak terlepas dari yang namanya digitalisasi ataupun pengaruh teknologi digital. Oleh karena itu, dalam hal ini saya mengambil tema ataupun judul dakwah digital, bahwasanya dengan berpatok pada Quran Surah Al Imran ayat 4 dan juga berita ataupun artikel yang tersirat dalam Detik.net jelaskan bahwa manusia di zaman sekarang tidak terlepas dari yang namanya pengaruh penggunaan teknologi digital. Dan ini bisa kita sangkut pautkan, kita bisa kolaborasikan bagaimana caranya kita berdakwah melalui teknologi digital. Oke, selanjutnya Bapak Ibu Ananda peserta yang hebat, sebelum kita masuk kepada tips ataupun hikmah yang akan kita dapatkan ketika berdakwah di era digital, khususnya saya akan bahas 8 tipe pengguna sosial media. Ini mungkin di antara kita, saya sendiri atau mungkin semua Bapak Ibu peserta yang hebat, kita pernah mengalami ya, dan kita pernah merasakan 8 tipe pengguna sosial media. Yang pertama, ada pengguna sosial media yang dikatakan itu sebagai pasif. Perlu diketahui ini berasal dari sumber di artikel yang terkutip dari merdeka.com. 8 tipe pengguna sosial media. Yang pertama pasif, tidak mau dibilang update ataupun kurang update atau tidak mau dibilang ketinggalan zaman. Nah, ada orang yang memang seperti ini, tipikal orang yang seperti ini. Jadi karena sekarang lagi ngetren Facebook, sekarang lagi ngetren Instagram, sekarang lagi ngetren Telegram, beliau nggak mau disebut update, kurang update, kurang teknologi, pengetahuannya gaptek gitu ya, kurang menguasai tentang teknologi. Oleh karena itu banyak orang yang memang menggunakan sosial media ini untuk bisa bergabung ya bersama mereka yang sudah terlebih dahulu melek akan teknologi. Jadi karena adanya teknologi ini, mereka terpaksa untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa dianggap aktif ataupun aktif di sosial media. Ada juga tipe yang kedua, ada yang orang itu sukanya spy, tukang ngintip. Nah, jadi ada nih orang biasanya orang-orang seperti ini hanya kerjaannya ngintip aja ya, bukan ngintip di kamar mandi. Ini ngintip kepada apa yang ada di sosial media, ngintip status orang lain, udah ngebaca aja status orang lain semua dibaca. Terus udah deh, ya, tinggalin. Yang penting udah bisa baca status orang lain udah membuat dia bahagia. Nah, ini ada tipe pengguna yang seperti ini. Terus yang ketiga ada tipe pengguna ultras, penunggu notifikasi. Setiap menit, setiap detik, ya bahkan setiap waktu dia selalu menunggu notifikasi. HP-nya selalu dicek. Oh, ada inbox nggak nih? Oh, ada komen nggak nih? Nah, jadi memang orang yang seperti ini bisa dikatakan sangat aktif ya, sangat aktif menunggu adanya pemberitahuan yang ada di sosial media, baik itu Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain sebagainya. Ada juga tipe yang keempat, confider. Nah, confider ini media curhat. Ada orang yang di antara kita mungkin
itu menggunakan sosial media sebagai media curhat. Ya. Hari ini kok lelah ya, atau pagi ini mau sarapan ya. Atau perut saya lapar, gimana nih? Ada makanan terdekat nggak? Ada toko seblak terdekat nggak dari sini misalkan. Jadi sebagai media curhat, atau bahkan ketika galau, ya gegana, gelisah, galau merana, ketika pikiran sedang tidak karuan, dia justru malah mendekat ke sosial media dan meluapkan semua emosionalnya, semua apa yang dia rasakan di sosial media. Ada juga tipe yang kelima, informan, si raja share. Nah, si raja share ini artinya orang yang memang senantiasa menggunakan sosial media untuk men-share, membagikan informasi. Biasanya orang-orang di sini memang ada yang dalam tanda kutip memang baik, ada juga yang kurang baik. Dalam artian seperti apa? Orang yang baik ketika mendapatkan informasi, beliau pilih dulu, seleksi dulu, lalu dia menyebarkannya lagi kepada orang lain sehingga dikatakan dia sebagai informan yang baik. Tapi ada juga yang asal nge-share tuh. Jadi si raja share itu misalkan, oh ini ada berita ini langsung diteruskan, oh ada berita ini langsung di-share, dibagikan tanpa melihat bahkan membaca terlebih dahulu berita tersebut. Ada juga yang keenam, itu personal branding. Oh, maaf, 6 tipe ya, bukan 8. Ini tadi kebanyakan. Yang keenam, tipe pengguna sosial media adalah personal branding. Ada yang memang orang yang menggunakan sosial media itu sebagai penguat reputasi diri. Beliau punya andil, beliau punya nama di masyarakat, beliau punya jabatan, lalu menggunakan sosial media ini sebagai ajang, sebagai jalan agar menunjukkan reputasinya. Nah, dari keenam tipe pengguna sosial media ini tidaklah salah bagi kita untuk melakukan semuanya. Hanya saja kita perlu memang selektif dan juga memang harus dalam artian harus bijak dalam menggunakan sosial media. Terkadang kita harus memang tidak boleh dibilang kudet, kita harus update terus. Lalu kita juga harus men-share, terutama ini yang kelima, informan, si raja share. Itu artinya dakwah di sini kita lebih fokus di tipe yang kelima, informan. Bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang bisa menyebarkan berita baik. Oke, setelah memahami beberapa tipe pengguna sosial media, kita masuk ke bagaimana sih tips memulai dakwah di sosial media. Kenapa saya pilih sosial media, sedangkan bahwa penggunaan teknologi digital itu kan sangat banyak ya. Tadi dikatakan oleh moderator, ada yang melalui handphone, ada yang melalui PC ataupun laptop, komputer dan lain sebagainya. Karena memang sosial media ini lebih banyak diminati dan lebih mudah digunakan oleh semua orang. Makanya saya di sini merujuk pada satu tips memulai dakwah di sosial media. Apa saja? Yang pertama, belajarlah langsung dari ustadz atau ahli agama. Sebaik-baiknya berita, sebagus-bagusnya pesan-pesan, sebagus-bagusnya isi dakwah yang ada di sosial media itu memang bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi ketika kita belajar langsung dari ustadz atau ahli agama. Bahkan dalam satu sejarah bahwa dulu Rasul mengajarkan berdakwah ya, dalam artian mengajarkan ilmu kepada muridnya itu diutamakan harus dekat ya, harus jaraknya itu harus berdekatan, bertatap muka. Itu artinya sosial media ini tidak menjamin bahwa dakwah kita itu bisa dikatakan optimal ataupun afdol. Nah, yang kedua, setelah belajar langsung dari ustadz atau ahli agama, kita harus memahami dulu isi undang-undang ITE. Kita tahu bahwa undang-undang ITE ini memang kita berada di negara demokrasi yang memang undang-undang sangat diperhatikan. Jadi dalam hal ini kita harus mengetahui apa saja isi undang-undang ITE. Sebagai contoh, pasal hoax, pidana, kekerasan, penyerangan sara, pencemaran nama baik, dan bullying. Di undang-undang ITE ini khususnya pasal 45A ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang menyebarkan berita bohong itu akan dipidana penjara minimal 6 tahun dan denda
maksimal 1 miliar. Artinya kita harus paham dulu apa isi Undang-Undang ITE ini. Jangan sampai kita men-share pesan-pesan, isi dakwah ataupun berita-berita yang memang berujung pada hoax, pidana, kekerasan ataupun penyerangan sara dan pencemaran nama baik. Yang ketiga, tipsnya adalah mencantumkan sumber. Nah, ini yang paling penting. Banyak dari kita tidak mencantumkan sumber awal. Jadi artinya kita hanya memakan sebuah berita isi dakwah lalu kita langsung men-share tanpa mencantumkan sumbernya. Oke, karena di sini adzan, saya pause dulu. Ya, Ibu Bapak, audiens atau partisipan yang hadir di Pikon pada sore ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan azan terlebih dahulu. Kemudian kami ingatkan bahwa Pikon ini kita menggunakan aplikasi Zoom non prabayar, sehingga nanti apabila mati ya, atau nanti mati down, kita masuk di link Zoom yang sama untuk melanjutkan pembahasan di part kedua. Mohon pengertiannya untuk masuk kembali di link Zoom yang sama. Terima kasih. Oke. Alhamdulillah adzan sudah berkumandang. Kita niatkan khusus peserta, kita niatkan untuk melaksanakan sholat setelah kita belajar bersama di Fikon ini. Kita lanjut tips memulai dakwah di sosial media. Tadi yang pertama belajar langsung dari Ustadz, yang kedua memahami isi Undang-Undang ITE, yang ketiga mencantumkan sumber. Nah, sumber ini memang sangat penting karena memang sumber menjadi patokan kita berpihak ataupun kita belajar dari siapa dan siapa beliau gitu ya. Kan dalam satu ini menyebutkan undur makola wala tangdur mankola. Kalau dalam keterangan itu apa isinya? Ya, apa isinya? Jangan melihat siapa orang-orangnya. Namun tetap ketika tips dalam berdakwah di sosial media kita harus mencantumkan sumber agar orang lain khususnya itu mengetahui siapa yang mengirimkan berita itu atau siapa yang menyerukan isi daripada dakwah tersebut. Yang keempat, pahami dulu apa yang akan di-share. Nah, ini yang memang sering kita lupakan ya dalam berdakwah di sosial media. Kita tidak langsung memahami, kita justru membaca sekilas karena mungkin panjangnya terlalu panjang, terlalu lama, langsung aja di-share. Nah, ini sangat penting tips yang keempat ini. Kita memahami dulu apa yang akan di-share. Ketika ibda binafsih ya, kita mulai dari diri sendiri. Ketika kita memahami apa yang materi yang akan di-share, insya Allah ketika kita men-share, kita sudah memahami, bahkan ketika nanti ada pertanyaan dari orang yang kita share, kita bagikan, insya Allah kita bisa menjawabnya. Yang kelima, gunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan. Nah, ini etika memang dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang baik, benar, dan sopan, tidak penting. Dan yang keenam, yang paling penting, saya bedakan dengan huruf kapital, praktekkan
Ya, tips yang keenam ini sangat penting. Praktekkan apa yang telah di-share atau yang didapatkan dari isi dakwah tersebut. Banyak dari kita yang berdakwah itu hanya sekedar membagikan pesan-pesan baik, ya. Tapi memang praktek itu yang paling sulit. Nah, makanya dalam agama memang teori itu sangat mudah, ya. Teori itu memang bisa kita bisa kita dapatkan. Tapi ketika mempraktekkan apa isi dari teori tersebut itu memang sangat sulit. Oleh karena itu kita belajar bersama-sama agar apa yang kita share, apa berita yang kita share, kita bagikan itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini sebagai contoh dakwah, ya, yang sudah dilakukan oleh beberapa tokoh. Ini misalnya Agim itu mendakwahkannya melalui Facebook, ya, melalui status. Lalu ada juga yang melalui fans page atau halaman, ya. Di sini ada tata cara sumber sudah dituliskan, sudah dicantumkan. Yang ketiga ada Facebook Story, terus ada juga Instagram, ya. Ada juga yang melalui kanal YouTube. Ya, seperti ini. Ini semuanya adalah contoh-contoh berdakwah di sosial media melalui platform digital. Oke, yang terakhir adalah hikmah berdakwah di sosial media. Apa saja hikmah daripada kita melaksanakan dakwah di sosial media? Yang pertama, insya Allah berpeluang bernilai pahala jariah. Ketika kita niatkan itu karena Allah, lalu berita itu banyak yang mengetahui, berita itu banyak yang tahu karena kita men-share, karena kita membagi, insya Allah mereka yang kita bagikan informasinya ketika mempraktekkan, maka pahala akan datang kepada mereka dan juga kepada kita selaku orang yang membagikannya, insya Allah. Yang kedua, menambah kebaikan untuk anggota tubuh kita, jari jemari, pikiran, mata, dan lain sebagainya. Karena memang membutuhkan anggota tubuh, khususnya jari jemari, ya. Ketika kita men-share itu kan sekarang serba digital, serba dibutuhkan tangan kita untuk mengoperasikan laptop, HP. Insya Allah ketika kita gunakan jari jemari kita dalam hal kebaikan, insya Allah akan menambah pahala dan mendapatkan berkah dari Allah. Yang ketiga, semakin banyak orang yang tahu akan suatu ilmu. Dan ini memang sangat penting bahwa kita berdakwah agar banyak orang yang tahu tentang suatu ilmu dan bermanfaat bagi khalayak. Oke, selamat menebar kebaikan seluas mungkin. Semoga kita bisa menjadi dai yang memang tidak harus dikatakan sebagai ustadz, ya. Orang baik itu tidak harus dikatakan ustadz, tidak harus dikatakan ulama, ya, tidak harus dikatakan ahli agama, tapi siapapun orang yang menebar kebaikan seluas mungkin, insya Allah beliau akan mendapatkan pahala dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih pemaparan singkat yang begitu dalam maknanya dari pemateri. Namun sebelum kita melanjutkan pada sesi tanya jawab, kami ingatkan kembali kepada ibu bapak serta anak-anak hebat yang hadir di video conference kali ini. Mohon untuk kita leave room dulu, kemudian nanti masuk kembali di link yang sama. Link sudah kami share di grup-grup yang tadi sudah kami share di grup PCT 2D, di grup 2, Mary, dan di grup Mary Kekeluargaan, dan di grup yang lainnya. Untuk itu, saya mengajak untuk kita leave room terlebih dahulu, nanti masuk di room yang sama. Ya, baik, alhamdulillah kita masih bergabung di grup di room ini, masih dalam pembahasan tentang sukses berdakwah di era digital, memanfaatkan teknologi media sosial yang ada. Memang betul begitu sangat digitalisasi itu begitu sangat merebaknya di kalangan masyarakat, bahkan dari anak kecil usia dini, ya, di bawah 10 tahun sampai usia tua, usia matang di usia, ya, sampai usia 80 tahun juga masih aktif. Ada yang masih aktif
bermedia sosial atau nah, untuk itu tadi pembahasan begitu rinci. Barangkali di sini kita buka sesi pertanyaan. Barangkali dari partisipan yang hadir pada sore hari ini ingin bertanya tentang apapun mengenai tentang materi sukses berdakwah di era digital ini. Silakan ajukan pertanyaan, bisa melalui kolom chat atau membuka mikrofonnya dan membuka videonya untuk agar kami bisa melihat siapa yang bertanya dan mau untuk disebutkan dari instansi mana. Itu materi ini betul-betul sangat bermanfaat sekali di era sekarang. Dalam masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka langsung bersama jamaah atau bersama orang lain, dan ternyata dakwah itu bukan harus dilakukan oleh seorang ustadz gitu, atau orang yang diberi ustadz oleh masyarakat. Ternyata kita sebagai masyarakat biasa yang hanya bisa belajar agama sedikit-sedikit, itu kita bisa boleh berdakwah kok. Karena pesan Nabi juga jelas, sampaikanlah, baligh anni walau ayah, sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Itu pesan yang sangat-sangat bermakna sekali, menyampaikan kebaikan walaupun hanya satu kebaikan seperti itu. Jadi berdakwah itu bukan hanya dilakukan oleh mereka yang dapat titel ustadz dari masyarakat, ya, tapi oleh kita semua dengan profesi apapun kita, baik itu kita sebagai tukang ojek, kita sebagai tukang beca, kita sebagai pedagang, kita sebagai guru, kita sebagai kuli bangunan, kita sebagai kuli macul dan lain sebagainya, bisa melakukan dakwah tersebut. Nah, berhubung sekarang kita pandemi, ini cocok sekali materi ini, dakwah, sukses berdakwah di era digital. Silakan kepada para partisipan, apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui kolom chat atau membuka mikrofonnya untuk bertanya langsung kepada Bapak narasumber. Silakan. Absen kami share kembali, kami ingatkan agar jangan lupa untuk mengisi absen. Iya. Tadi beberapa hikmah yang disampaikan oleh narasumber berkenaan tentang berdakwah di era digital ini, ya. Salah satunya adalah meningkatkan silaturahmi kita, ya, dengan mereka yang jauh di mata, ya, jauh jaraknya, tapi kita bisa dekat dengan ini menggunakan media sosial seperti itu, ya. Jadi manfaat sekali, sangat bermanfaat sekali. Silakan. Pada Ibu Bapak serta Ananda partisipan yang ingin bertanya bisa langsung. Oh ya, di situ ada Bapak Riswardana. Silakan Bapak Riswardana untuk mengajukan pertanyaan. Bisa dibuka itunya Pak, videonya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua sudah bisa berkumpul di sini dan mendapatkan paparan materi yang sangat-sangat bermanfaat insya Allah. Terkait dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak Noci sebagai presenter pada hari ini, saya ingin menanyakan satu hal. Kadang-kadang kan misalnya kita, katakanlah misalnya saya menonton YouTube-nya Ustadz Abdul Somad Official misalnya, seperti itu. Nah kemudian seperti yang tadi disampaikan kan bahwa kalau kita ingin berdakwah mungkin tidak harus dari kita gitu, menyampaikan dari pihak lain pun yang dianggap kata tadi ahli, yang sudah ahli dalam bidang keagamaan itu boleh. Tapi maksud yang ingin saya tanyakan adalah kadang-kadang kan kalau misalnya kita nonton di YouTube kemudian
Ustadz Abdul Somad atau Aagim dan Ustadz Epi dan lain sebagainya, mereka kan dakwahnya panjang-panjang seperti itu. Nah kemudian kalau misalnya kita katakanlah kita ingin memperpendek atau mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh mereka, misalnya seperti itu, apakah itu diperbolehkan atau bagaimana seperti itu? Itu saja pertanyaannya. Mohon pencerahannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, saya apresiasi sekali pertanyaan dari Bapak Bagus. Pertanyaan yang luar biasa sekali. Alhamdulillah mungkin bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lain yang ingin bertanya tapi sulit mengutarakan. Itu tadi Bapak Dian. Beliau sering menonton ceramahnya dari Ustadz kondang lah, saya sebut kondang karena tenar gitu ya, famous. Nah, ternyata setelah kita tonton itu tidak ada yang hanya 5 menit, 3 menit, semuanya sampai berjam-jam lah. Tapi kan kita tidak bisa taklid semua gitu. Kita ingin mengambil intisari dari pembahasan apa yang disampaikan oleh beliau, beliau sebagai oleh Ustadz itu gitu loh. Contoh kita ambil oleh tadi Ustadz Abdul Somad. Apakah diperbolehkan kemudian intisari tersebut kita share sebagai media, sebagai niat dakwah kita di berbagai media sosial yang kita punya. Kita share di Facebook, kita share di Instagram, kita share di Twitter dan lain sebagainya dengan mengambil quote kata Ustadz Abdul Somad. Itu diperbolehkan atau tidak? Dan apakah ada cara yang lain untuk meringkas intisari dari pembahasan yang disampaikan oleh Ustadz tersebut gitu. Mau langsung ditanya atau gimana Bapak Dian, langsung dijawab? Ya, baik. Waktu dan temannya. Ya, terima kasih kepada Bapak Bagus tadi yang telah mengajukan pertanyaannya, memang sangat bagus pertanyaannya ini. Terima kasih. Pertanyaannya memang, jadi bagaimana hukumnya ataupun ketika kita mendapatkan isi dakwah ataupun mendengarkan isi dakwah daripada ustadz-ustadz ataupun para ahli agama yang menyampaikannya di satu platform, misalkan dalam kanal YouTube, lalu kita ambil intisarinya saja, lalu kita share langsung intisarnya itu sebagai bahan dakwah kita di platform di sosial media. Pada dasarnya ketika kita berdakwah, ya, apalagi kita mengambil apa yang didakwakan oleh orang lain, khususnya ahli agama, pada intinya ketika intisari yang kita dakwahkan itu tidak keluar daripada esensi, tidak keluar daripada isi yang dipaparkan oleh para asatidz, para ustadz, para ahli agama yang kita tonton di YouTube, itu pada dasarnya boleh-boleh saja, ya. Jika sekali lagi dalam tanda petik ketika isi daripada dakwah itu tidak keluar daripada esensi, dan memang di etika komunikasi juga yang baik itu memang tidak menambahkan dan tidak mengurangi daripada pembicaraan ataupun daripada pesan-pesan yang telah disampaikan oleh orang lain. Dalam hal ini kita fokuskan pada ahli agama, misalkan tadi dari YouTube kita ambil isi dakwahnya daripada Ustadz Abdul Somad. Kita tidak boleh menambahkan ataupun mengurangi, ya. Ketika menambahkan itu masih terkait, masih berkaitan, itu bagus. Namun ketika kita mengurangi, ya, yang harusnya ada itu malah ditiadakan, itu justru akan menimbulkan salah paham. Dan pada intinya ketika kita mengambil intisari, inti ataupun garis besar kesimpulan, itu sah-sah saja jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat kebaikan. Maka dari itu boleh tidak ketika pertanyaan seperti itu, sangat boleh. Yang terpenting kita menyampaikan tidak keluar daripada esensi dakwah yang disampaikan oleh para ahli agama ataupun ulama yang sudah men-share, membagikan dakwahnya, dan lalu kita share kembali, share ulang intisarinya. Itu mungkin Bapak Bagus. Terima kasih, semoga tidak puas dan bisa bertanya ke Ustadz yang lain, ya, pada guru yang lain. Baik. Terima kasih jawabannya dari Bapak narasumber, Bapak presenter, Bapak Dian di sini, ya.
Alhamdulillah, mudah-mudahan pertanyaan tadi bisa memberikan pencerahan kepada khususnya Bapak Bagus, kepada kita semua. Dibolehkan, boleh ternyata ya, asal tidak mengurangi dan tidak menambahkan, seadanya saja seperti itu. Itu barangkali Pak Bagus jawabannya, mudah-mudahan tidak menjadi puas, sehingga nanti kita bisa ketemu lagi di darat untuk berdiskusi panjang mengenai tentang dakwah ini gitu ya. Ternyata dakwah itu kalau zaman Rasul itu dakwah ada yang terang-terangan, ada yang bersembunyi-sembunyi. Nah, ini masuk kategori mana gitu. Dan nanti kita bahas lagi di darat gitu ya. Seperti itu. Karena dakwah di era digital ini kan tidak bertemu langsung dengan orangnya gitu, tapi pesan tersampaikan kepada orangnya. Dan itu sah-sah saja gitu. Karena ilmu fikih kita itu fleksibel, kita tidak fleksibel. Baik, ini pertanyaan terakhir mungkin pada sore hari ini yang di Terima kasih Pak Luci, Pak Didin. Siapa Bagus, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang puas. Kalau tidak puas tadi kita bisa ketemu lagi. Ya, ini pertanyaan terakhir dari partisipan. Yang ini pertanyaan dari Ibu Wina Eriana. Selamat sore Ibu Wina Eriana, masih ada bersama kami bergabung? Masih bergabung bersama kami Ibu Wina Eriana? Masih? Oh iya. Masih. Ya, terima kasih Ibu Wina Eriana. Pertanyaannya ini pandangan berarti ya, pandangan dari Bapak presenter. Bagaimana menurut Anda niat seseorang yang baik atau mau menolong gitu ya, niat mau menolong malah menjadi masalah bagi dirinya? Pertanyaan itu ya, bagaimana menurut Anda niat seseorang yang baik atau mau menolong malah menjadi masalah bagi dirinya, seperti itu. Masalahnya ya banyak kita sering menemukan gitu ya, kita niat untuk menolong toh kok malah kita yang jadi korban gitu kan, itu sering kita temukan. Ini mungkin salah satu dinamika ya perjalanan seorang dai atau seorang pendakwah atau orang yang ingin menyebarkan kebaikan, itu pasti bakal menemukan hal seperti ini. Pandangannya seperti apa menurut Bapak presenter? Silakan, mari kita simak jawaban dari Bapak presenter. Ya, terima kasih Bapak Didin. Juga terima kasih pada Ibu Wina Eriana yang telah mengajukan pertanyaannya. Sangat bagus pertanyaannya. Bagaimana menurut Anda niat seseorang yang baik atau menolong malah menjadi masalah bagi dirinya? Kita tahu bahwa dalam agama kita menjelaskan innamal a'malu binniyat, ya, bahwa segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Ketika niat kita berbuat baik, ya, lantas dari perbuatan baik itu ternyata tidak sesuai dengan harapan, tidak terrealisasi dengan baik sesuai dengan rencana kita, itu no problem, itu tidak masalah. Yang terpenting adalah niat di sini sudah dicatat. Ya, ketika niat kita berbuat baik, insya Allah Allah sudah mendengar, Allah sudah melihat apa yang telah kita rencanakan. Hanya saja memang hasilnya dalam perjalanannya memang terkadang ya, bahkan mungkin kebanyakan itu tidak sesuai dengan rencana kita sebagai manusia. Dari itu rencana Allah memang lebih baik daripada rencana manusia. Lalu mungkin saya kerucutkan dalam sebuah contoh mungkin ya, niat seseorang yang baik ya, ketika misalkan kita men-share suatu informasi, berita yang memang kita niatnya menolong, niatnya untuk berbuat kebaikan, men-share suatu berita kepada orang lain. Namun kenapa justru malah berita tersebut ataupun apa yang telah kita share, bagikan, itu malah menjadi masalah bagi kita? Tadi di tips ada yang kedua bahwa kita harus memahami undang-undang ITE. Kita berada di negara demokrasi yang memang negara ini banyak sekali aturan, ya, banyak sekali perundang-undangan. Wabil khusus undang-undang ITE, Informasi Teknologi Elektronik, ya. Jadi ketika kita berada di negara Indonesia, kita harus mengetahui apa undang-undang, apa aturan yang berlaku ketika kita berada di dunia teknologi, wabil khusus sosial media ini. Oleh karenanya tidak cukuplah kita men-share berita yang memang baik menurut kita dan menurut orang lain. Kita harus mengetahui apakah berita tersebut sesuai dengan keadaan, apakah berita tersebut ada tanda kutip penyerangan sara, ada unsur politiknya, itu kita harus hati-hati. Banyak kejadian ya, peristiwa yang ada di Indonesia akhir-akhir ini, banyak orang yang misalkan men-share suatu berita, suatu artikel, suatu hal yang memang menurut kita itu baik, tapi ternyata
itu dianggap tidak wajar dalam urusan pemerintahan. Misalkan terlalu menyinggung politik, terlalu menyinggung SARA, terlalu berbau kekerasan. Nah, itu bisa saja mengakibatkan niat kita malah menjadi masalah. Oleh karenanya, memang di teknologi digital ini, khususnya sosial media, ketika kita berdakwah, kita harus berhati-hati. Ya, apakah berita yang kita share itu sesuai dengan isi UU ITE dan juga tidak keluar daripada peraturan yang ada di pemerintahan negara kita. Itu mungkin, dan jika niat kita insya Allah berbau kebaikan, insya Allah niat itu pun sudah dicatat oleh Allah. Yang penting kita yakin bahwa apa yang kita share, apa yang kita bagikan itu bisa bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita, umumnya bagi umat muslim saudara-saudara kita. Itu mungkin Bu Ina. Terima kasih. Iya, alhamdulillah tadi jawaban yang begitu lugas, jelas. Jadi abaikanlah dampak dari yang kita terima setelah kita sudah berniat baik. Toh hidup kita tidak hanya di dunia gitu loh ya. Hidup kita nanti akan kekal di akhirat nanti. Insya Allah semua niat baik kita akan berujung baik walaupun tidak akan terasa di dunia. Insya Allah pengadilan Allah, pengadilan yang sangat-sangat adilnya. Itu barangkali Ibu Wina Eriana mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang sedikit memuaskan. Walaupun tidak nanti kita bertemu kembali di darat atau paling tidak nanti bisa berkomunikasi melalui WhatsApp. Nanti kita akan buat WhatsApp tentang berdakwah ya, mudah-mudahan itu terrealisasi karena mulai dari kita untuk menyebarkan kebaikan kepada semuanya ya, mudah-mudahan dirasakan kepada semua umat yang ada di bumi ini, bukan hanya kepada umat muslim tapi juga kepada umat non muslim karena kebaikan itu tidak ada batasnya. Seperti itu saja. Alhamdulillah pemaparan materi berkenaan tentang sukses berdakwah di era digital, sukses seorang dai sudah kita sampaikan dan alhamdulillah kami bersyukur ini tugas kami yang kedua dalam program Visi TV 8 ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif kepada semua partisipan yang hadir pada sore hari ini atau kepada siapapun nanti akan menonton video ini, dan mudah-mudahan dampak positif itu bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagai kata penutup, kita akan berikan kepada Bapak Presenter untuk memberikan closing statement, penutup kesimpulan tentang media sukses berdakwah di era digital ini. Waktunya tidak banyak ya Mbak Dian ya, hanya 1 menit. Kepadanya disilakan. Terima kasih Pak Didin. Closing statement dari saya, memang ibda binafsih, yang terpenting kita mulai daripada diri sendiri. Ketika kita ingin berbuat kebaikan, ketika kita ingin mengajak kepada orang lain berbuat kebaikan, itu harus kita cerminkan dalam diri pribadi kita sendiri bagaimana caranya berbuat baik. Sebelum itu kita bisa menjadi uswah dan membagikan hal-hal yang bersifat kebaikan kepada orang lain. Dan tentunya ketika berdakwah melalui platform digital, kita harus mengetahui kode etik etika yang memang ada dalam platform digital itu. Seperti tadi, kita harus langsung belajar dari ustadz ahli agama. Yang kedua, kita harus memahami isi UU ITE. Yang ketiga, kita harus mencantumkan sumber. Dan yang terakhir, itu ketika kita dalam artian tidak melanggar daripada kode etik yang harus kita laksanakan dalam berdakwah kepada sesama. Dan manfaatnya ataupun hikmahnya, semoga pesan-pesan isi dakwah yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat, khususnya bagi diri kita secara pribadi, keluarga, saudara, kerabat, teman-teman, lebih umumnya lagi umat muslim dan bahkan umat-umat di seluruh dunia yang notabene di luar daripada umat muslim. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan sore hari ini bisa menjadi amal ibadah yang ladang pahala bagi kita semua. Saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan, itu murni dari kesalahan diri pribadi. Jika ada kebenaran, itu mutlak dari kekuasaan Allah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan kepada Bapak Nolci Yudian Languyu sebagai presenter pada sore ini. Sebagai apresiasi kami, kita berikan applause kepada beliau. Ya, terima kasih Pak Dia. Baik. Ibu Bapak serta Ananda yang hebat yang hadir pada sore hari ini, juga seluruh partisipan yang hadir pada video conference kali ini, itulah tadi kiat-kiat sukses atau suksesnya berdakwah di era digital dengan memanfaatkan semua platform teknologi dan sosial media yang kita punya untuk menebarkan kebaikan. Sampaikanlah satu ayat. Kami ingat satu kata dalam Arab, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa pengamalan bagaikan pohon tak berbuah. Maka dari itu, apa yang kita dapatkan ilmu tersebut minimal kita sampaikan atau kita sharing kepada orang lain. Itu salah satu bentuk pengamalan kita. Dan mudah-mudahan ilmu tersebut bisa membawa dan memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Dian. Mudah-mudahan jadi amal ibadah khususnya bagi beliau dan umumnya kita sebagai pendengar mendapatkan cipratan atau mendapatkan pahala dari mendengarkan paparan yang bermanfaat dari beliau. Saya Didin Syamsuddin sebagai moderator pada sore hari ini undur diri. Mohon maaf apabila ada kurang kesalahan, kurang kata, kurang tingkah laku yang tidak berkenan di hati Ibu, Bapak, serta Ananda yang hadir pada video conference sore hari ini, mohon untuk dimaafkan. Kekurangan itu dari mutlak dari saya pribadi, kelebihannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bosan kebaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak, khususnya Bapak narasumber pada hari ini, Bapak Nolci Yudian Languyu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Akhirnya kami undur diri semuanya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu partisipan yang sangat luar biasa mengikuti kegiatan Pikon pada hari ini. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.